Om Swastiastu. Selamat siang Ibu Intan selaku pengajar akuntansi manajemen, dan selamat siang untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi bab 8 yaitu perencanaan dan pengendalian. Ada baiknya dari kelompok kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nikade Septiaulandari NPM 181, Ketut Rara Prananingrum NPM 182, Niluh Putumeli Anawati NPM 184, Ayu Oktavina Rosita NPM 185, Nikade Desmiari NPM 269. Perkenalkan, nama saya Niluh Putumeli Anawati, NPM 18 33 12 11 84. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendiskusikan anggaran dan perannya dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, mendefinisikan dan menyiapkan sebuah anggaran induk, mengidentifikasi komponen-komponen utamanya, dan menguraikan hubungan antara komponen tersebut. Yang ketiga, mendeskripsikan anggaran fleksibel dan menyebutkan fitur-fitur yang seharusnya dimiliki oleh sistem penganggaran agar mendorong para manajer untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan tujuan. Dan yang keempat, menjelaskan cara kerja anggaran berdasarkan aktivitas. Pelajaran 1 yaitu mendiskusikan anggaran dan perannya dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Deskripsi anggaran. Semua bisnis seharusnya menyiapkan anggaran. Semua bisnis besar melakukan hal tersebut. Anggaran adalah hal penting bagi bisnis kecil. Setiap entitas pencari laba ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran. Anggaran perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang menentukan apakah yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat untuk masa depan sekali lagi. Perkenalkan, saya Ketut Rara Prananingrum NPM 182. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manfaat anggaran. Manfaat yang pertama yaitu memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kerja. Yang keempat, memperbaiki koordinasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu mendefinisikan dan menyiapkan sebuah anggaran induk, mengidentifikasi komponen-komponen utamanya, dan menguraikan hubungan antar komponen tersebut. Yang pertama yaitu menyiapkan anggaran induk. Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Anggaran induk biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Anggaran tahunan dipecah dalam anggaran kuartal dan bulanan. Mengarahkan dan mengoordinasikan. Komite anggaran atau budget komite meninjau anggaran, menyediakan petunjuk kebijakan dan tujuan anggaran, menyelesaikan perbedaan yang timbul saat anggaran disiapkan, menyetujui anggaran akhir, dan mengawasi kinerja aktual organisasi seiring dengan berjalannya tahun. Selanjutnya yaitu komponen-komponen utama anggaran induk. Anggaran utama dapat dibagi dalam anggaran operasional dan keuangan. Anggaran operasional mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan. Saya Nikade Septiaulandari NPM 181 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Menyiapkan anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung sebagai berikut. Yang pertama ada anggaran penjualan, adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit atau uang. Yang kedua ada anggaran produksi, menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Yang ketiga ada anggaran pembelian bahan baku langsung, menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode jumlahnya tergantung pada perkiraan menggunakan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Yang keempat ada anggaran tenaga kerja langsung, menunjukkan jumlah tenaga kerja yang
dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Yang kelima, ada anggaran overhead, menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi yang tidak langsung. Yang keenam, ada anggaran beban penjualan dan administrasi, yaitu menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi. Yang ketujuh, ada anggaran persediaan barang jadi. Anggaran persediaan barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi, dibutuhkan penjualan unit serta unit untuk persediaan awal dan persediaan akhir barang jadi. Rumusnya, unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit ditambah unit dalam persediaan akhir dikurangi unit dalam persediaan awal. Pembelian dalam unit dapat dihitung sebagai berikut. Pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurangi bahan baku langsung dalam persediaan awal. Menyiapkan anggaran keuangan. Anggaran yang tersisa dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasanya disiapkan adalah yang pertama ada anggaran kas, yang kedua ada anggaran raca, yang ketiga ada anggaran untuk mengeluarkan modal. Anggaran induk juga berisi rencana untuk pembelian aktiva jangka panjang, aktiva yang memiliki rentang waktu lebih dari satu periode operasional. Secara khusus, bagian anggaran induk ini disebut pula sebagai anggaran modal. Anggaran kas. Pengetahuan arus kas adalah hal yang penting dalam mengelola bisnis. Bisnis yang sukses dalam memproduksi dan menjual suatu produk akhirnya sering gagal karena kesalahan dalam mengatur arus kas masuk dan arus kas keluar. Kas yang tersedia terdiri atas saldo kas awal dan perkiraan penerimaan kas. Perkiraan penerimaan kas meliputi semua sumber kas pada periode yang dipertimbangkan. Sumber utama kas adalah penjualan, biasanya dalam bentuk kredit. Tugas utama organisasi adalah menetapkan pola penagihan piutang dagang. Neraca yang dianggarkan. Neraca yang dianggarkan bergantung pada informasi yang terkandung dalam neraca saat ini. Perkenalkan, nama saya Nika Dede Siniari, MPM 1833121269. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada mendeskripsikan anggaran fleksibel dan menyebutkan fitur-fitur yang ada dalam sebuah sistem agar mendorong para manajer untuk melakukan perilaku sesuai dengan tujuan. Menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran adalah alat pengendali yang berguna, akan tetapi pertimbangan utama harus diperhatikan agar dapat digunakan dalam evaluasi kinerja. Pertama adalah menerapkan bagaimana jumlah yang dianggarkan seharusnya dibandingkan dengan hasil aktual. Kedua, melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia. Adapun perbandingan antara anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis, anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu. Karena anggaran statis bergantung pada tingkat aktivitas tertentu. Anggaran statis ini tidak terlalu berguna untuk menyiapkan laporan kinerja. Sedangkan anggaran fleksibel, anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas disebut anggaran fleksibel. Kunci untuk penganggaran ini adalah penghitungan atas biaya tetap dan variabel. Selanjutnya yaitu ada dua jenis anggaran fleksibel. Yang pertama yaitu penganggaran untuk tingkat aktivitas yang diharapkan. Anggaran ini membantu para manajer mengatasi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan dari berbagai tingkat aktivitas. Yang kedua yaitu ada penganggaran untuk tingkat aktivitas akrual. Anggaran ini digunakan sebagai fakta untuk menghitung biaya pada tingkat aktivitas akrual seharusnya. Yaitu yang pertama, anggaran fleksibel adalah kunci untuk memberikan umpan balik secara lebih sering yang dibutuhkan para manajer untuk menerapkan pengendalian dan menjalankan rencana secara efektif. Anggaran fleksibel adalah alat pengendali yang sangat bagus karena anggaran ini memungkinkan pihak manajemen untuk menghitung biaya yang seharusnya untuk tingkat aktual output tersebut.
Terus yang kedua yaitu perbedaan antara jumlah aktual dan jumlah anggaran fleksibel disebut dengan variansi anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel menyediakan ukuran efisiensi dari seorang manajer. Perkenalkan, saya Ayu Oktavina Rosita, NPM 1833121185. Dimensi perilaku dari anggaran. Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja dari para manajer. Bonus, kenaikan gaji, dan promosi adalah hal yang dipengaruhi oleh kemampuan seorang manajer untuk mencapai atau melampaui tujuan yang telah direncanakan. Sistem anggaran yang ideal adalah sistem anggaran yang mencapai kesesuaian tujuan secara utuh dan simultan, serta menciptakan suatu penggerak bagi manajer untuk mencapai tujuan organisasi yang etis. Selanjutnya ada umpan balik yang sering atas kinerja. Para manajer perlu mengetahui kinerja mereka sejalan dengan berjalannya tahun. Dengan menyediakan laporan kinerja secara sering dan tepat waktu, mereka akan mengetahui ukuran keberhasilan mengubah rencana sebagaimana diperlukan. Selanjutnya, intensif uang dan bukan uang. Sistem anggaran yang baik mendorong perilaku yang sesuai dengan tujuan. Cara yang digunakan organisasi untuk mempengaruhi manajer agar melakukan lebih banyak usaha dalam mencapai tujuan organisasi disebut intensif. Teori organisasi tradisional berasumsi bahwa orang yang motivasi utamanya adalah penghargaan berupa uang akan menelan tidak efisien dan tidak berguna. Selanjutnya ada anggaran partisipatif. Anggaran partisipatif memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran daripada membebankan anggaran kepada para manajer tingkat bawah. Biasanya tujuan umum dikomunikasikan kepada manajer yang membantu mengembangkan anggaran yang akan memenuhi tujuan-tujuan. Selanjutnya ada standar yang realistis. Tujuan yang ada di dalam anggaran yang digunakan untuk mengukur kinerja. Jadi, tujuan ini harus berdasarkan kondisi dan harapan perealistis. Anggaran seharusnya mencerminkan realita operasional seperti tingkat aktivitas aktual, perubahan musiman, serta efisiensi dan tren ekonomi umum. Anggaran fleksibel digunakan untuk memastikan biaya yang dianggarkan dapat dibandingkan secara realistis dengan biaya aktivitas aktual. Anggaran sementara seharusnya mencerminkan pengaruh musiman. Selanjutnya ada keterkendalian biaya. Idealnya para manajer dianggap bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dapat mereka kendalikan. Biaya yang dapat dikendalikan atau controllable cost adalah biaya yang tingkatnya dapat dipengaruhi oleh manajer. Selanjutnya ada berbagai ukuran kerja. Organisasi kerap membuat kesalahan penggunaan anggaran. Satu-satunya ukuran mereka akan kinerja manajerial. Ketika ukuran keuangan atas kinerja merupakan hal yang paling penting, penekanan yang berlebihan dapat memengaruhi perilaku disfungsional atau yang disebut memerah sumber daya perusahaan atau milking the frame atau eksploitasi atau miopia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran 4. Menjelaskan cara kerja anggaran berdasarkan aktivitas. Anggaran berdasarkan aktivitas. Perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem ABC dapat juga menggunakan sistem anggaran berdasarkan aktivitas atau Activity Based Budgeting System. Sistem penganggaran pada tingkat aktivitas dapat menjadi pendekatan yang berguna untuk mendukung manajemen dalam perbaikan dan proses yang berkelanjutan. Selanjutnya, anggaran aktivitas statis. Aktivitas menimbulkan biaya dengan mengonsumsi sumber daya. Membangun suatu anggaran berdasarkan aktivitas memerlukan 3 hal berikut. Yang pertama, aktivitas dalam organisasi harus diidentifikasi. Yang kedua, permintaan tiap output aktivitas harus diperkirakan.
Dan yang ketiga, biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi tingkat aktivitas ini harus dinilai. Selanjutnya ada anggaran fleksibel aktivitas. Kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan dalam biaya aktivitas yang sejalan dengan perubahan output aktivitas memungkinkan para manajer untuk lebih berhati-hati dalam merancang dan mengawasi peningkatan aktivitas. Lalu, anggaran fleksibel aktivitas atau activity flexible budgeting adalah prediksi biaya aktivitas yang nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.